Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang sebuah artikel yang berjudul "Do Women on Corporate Boardroom Have an Impact on Tax Avoidance: The Mediating Role of Corporate Social Responsibility" yang ditulis oleh Anissa Dagley dan diterbitkan di Jurnal Corporate Governance pada tahun 2022. Nah, yang pertama yaitu mengenai riset gap. Kenapa penulis ini menulis terkait topik tersebut? Karena penulis menyadari bahwa Dewan Direksi ini memikul tanggung jawab utama terkait urusan pajak perusahaan, yang mana hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, mengingat pentingnya peran Dewan Direksi dalam urusan pajak ini, beberapa penelitian itu telah menyelidiki hubungan antara struktur dewan dengan penghindaran pajak, yang mana diantaranya itu ada Hosseini dan Rigwen yang menyelidiki bagaimana kehadiran direktur perempuan dalam mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Namun, hal tersebut kan penelitian itu hanya melihat hubungan secara langsung, yaitu bagaimana kehadiran direktur perempuan itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tapi tidak ada hubungan secara tidak langsung. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara keragaman gender dewan atau PGD dengan penghindaran pajak secara langsung dan tidak langsung. Nah, di sini yang dimaksud dengan hubungan tidak langsung adalah dalam penelitian ini itu em, memasukkan CSR sebagai variabel mediasi. Jadi pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana BGD atau Board Gender Diversity mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, dan kedua, apakah CSR memediasi hubungan antara BGD dan penghindaran pajak. Kemudian penelitian ini mengklaim bahwa mereka itu memiliki kebaruan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian ini mengusulkan pembentukan hubungan langsung dan tidak langsung antara PGD dan penghindaran pajak. Yaitu hubungan tidak langsungnya itu ada mediasi dari CSR. Kemudian penelitian ini berbeda karena mengkaji pengaruh PGD terhadap masing-masing pilar CSR. Jadi nanti di additional analysis itu akan eh, dieksplor bagaimana pengaruh BGD itu terhadap pilar CSR, yaitu ada lingkungan, sosial, dan governance. Kemudian penelitian ini menggunakan setting negara yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya itu kebanyakan dilakukan di Inggris yang menganut common law, atau di negara tersebut itu tidak ada undang-undang. Maksudnya biasanya kayak keputusan hukum itu didasarkan pada juri. Nah, berbeda dengan setting negara Prancis yang digunakan sebagai setting penelitian ini, itu menganut civil law yang mana biasanya kayak kekuatan hukum itu ada di undang-undang. Nah, peran tata kelola di perusahaan yang menganut civil law itu dinilai kurang menonjol dibanding di negara common law. Kemudian untuk teorinya sendiri di sini ada dua teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori agensi, di mana teori agensi ini berpendapat bahwa direktur perempuan dapat bertindak sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian aktivitas dewan, karena mereka memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Konsekuensinya, partisipasi dari Dewan Perempuan akan membantu mengurangi penghindaran pajak di perusahaan. Selain itu, perempuan itu dikenal sebagai kepribadian yang memiliki sifat menghindari resiko. Jadi mereka itu cenderung menerima keputusan yang lebih masuk akal. Dan ini mungkin muncul dalam keputusan pajak perusahaan, yaitu lebih memilih untuk menghindari atau tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Kemudian eh, teori yang kedua yaitu research dependent theory, di mana berdasarkan perspektif teori ini, Dewan Perempuan itu dianggap sumber daya modal sosial yang dapat memberikan nasihat kepada manajemen tentang tindakan strategis. Oleh karena itu, hal itu dapat meningkatkan tekanan pada manajer untuk meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan yang memuaskan pemangku kepentingan. Jadi tadi kan dikatakan bahwa Dewan Perempuan itu eh, lebih patuh, kemudian lebih taat aturan, lebih berhati-hati dalam melakukan atau memilih strategi perusahaan. Nah, karenanya sifat-sifat tersebut itu berguna untuk perusahaan, untuk menjaga reputasi perusahaan atau meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, oleh karena itu si Dewan Perempuan ini dianggap sebagai sumber daya modal sosial yang
baik untuk perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya Dewan Perempuan di Dewan Perusahaan ini tadi, karena dia itu memiliki sifat simpatik gitu ya, lebih peduli tentang sosial, lebih berhati-hati. Nah, itu akhirnya mendorong keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial. Nah, oleh karena itu hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara BGD atau bergender diversity dengan CSR. Di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa Dewan Perempuan itu dinilai lebih peka, lebih peduli terhadap sosial, lebih taat aturan, lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan itu, yang akhirnya CSR ini kan salah satu juga eh, ke apa ya keterlibatan perusahaan dalam memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, karena si Dewan Perempuan ini lebih peka, lebih simpatik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, adanya Dewan Perempuan di kursi Dewan ini diharapkan dapat meningkatkan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu BGD berhubungan positif dengan CSR. Kemudian untuk hipotesis kedua, ini terkait bagaimana hubungan PGD dengan penghindaran pajak. Jadi, pendukung teori keagenan menganggap bahwa perempuan itu lebih mampu memitigasi masalah keagenan karena mereka memberikan perspektif yang lebih beragam untuk lebih memperhatikan harapan pemangku kepentingan dan dapat mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Mereka juga merupakan mekanisme utama dalam tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan efektif terhadap keputusan manajemen terkait penghindaran pajak. Karena mereka itu bersifat menghindari resiko, sementara penghindaran pajak itu dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan, yaitu misalnya resiko eh, hancurnya reputasi perusahaan, maka adanya Dewan Perempuan ini diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan pajak. Dengan demikian, BGD itu diharapkan berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis terkait bagaimana CSR ini memediasi hubungan antara BGD dan penghindaran pajak perusahaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa BGD itu mempengaruhi CSR secara positif. Kemudian CSR itu berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan melakukan CSR ini dianggap sebagai pembayaran pajak juga. Jadi kayak CSR itu dianggap sebagai eh, tanggung jawab perusahaan dan juga bagian dari perusahaan itu melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang cenderung melakukan CSR itu tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Nah, dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu CSR memediasi hubungan antara BGD dan penghindaran pajak perusahaan. Berikut adalah tabel pemilihan sampel yang digunakan. Nah, di sini mungkin agak berbeda dengan beberapa literatur yang lain, karena biasanya kalau kita lihat di literatur atau jurnal-jurnal gitu ya, itu biasanya kan inisial sampel itu ya mulai dari observasi sampai di observasi awal dikurangi missing data hingga akhirnya jadi berapa observasi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, kalau di sini itu berdasarkan perusahaan. Jadi berapa banyak perusahaan yang digunakan? Sampel awal itu terdiri dari 250 perusahaan. Kemudian dikurangi dengan perusahaan dalam bidang finansial atau biasanya kita tahunya SIC 6, SIC 6. Nah, itu ada 32. Kemudian dikurangi dengan perusahaan yang memiliki missing data, itu ada 18. Akhirnya sampel dari penelitian ini itu menggunakan 200 perusahaan. Nah, 200 perusahaan ini itu per tahun. Jadi, karena durasinya itu ada 12 tahun, maka sampel akhirnya itu ada 2.400 observasi. Ini menggunakan perusahaan listed di Perancis. Kalau biasanya di Indonesia itu ya perusahaan TBK gitu. Nah, ini untuk tabel 2 itu merupakan tabel sampel distribution. Jadi ini dari 200 perusahaan ini ada di industri mana aja. Nah, itu dibagi dalam tabel ini. Kemudian ini merupakan definisi operasionalnya di mana tax avoidance itu diukur menggunakan ETR. Kemudian BGD itu diukur dari percentage of female
on the board. Kemudian CSR itu itu diambil menggunakan Thomson kalau nggak salah. Jadi kayak semacam database gitu yang khusus untuk ESG atau CSR. Nah, ini ada juga kontrol yang digunakan ada form size, form leverage, dan ROA. Kemudian karena ini menggunakan mediasi dan mediasinya di sini merupakan yang digunakan adalah CSR. Jadi dalam paper ini itu dia menstate bahwa mediasi yang digunakan ini mengacu pada pengaturan dari Baron and Ganip tahun 1986 yang mana untuk dapat dikatakan mediasi itu harus memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, variabel independen dalam penelitian ini yaitu BGD harus signifikan dengan variabel mediasi yaitu CSR. Kemudian kondisi kedua adalah variabel independen yaitu BGD harus berhubungan secara signifikan dengan variabel dependen yaitu tax avoidance dengan tidak adanya variabel mediasi. Kemudian untuk kondisi ketiganya yaitu ketika variabel independen dan mediasi dimasukkan, hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen itu menjadi lebih kecil secara signifikan. eh, yang biasanya disebut sebagai mediasi parsial atau justru tidak signifikan. Nah, ini disebut sebagai mediasi penuh. Jadi, jika 3 syarat ini dilakukan, itu model empirisnya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah BGD itu dihubungkan dengan CSR, kemudian BGD itu dihubungkan dengan ETR, dan ketiga adalah BGD dan CSR itu dihubungkan dengan ETR. Nah, ini untuk analisis univariat seperti biasa kalau analisis univariat variat itu biasanya ada statistik deskriptif dan juga persen korelasi. Nah, karena ini independennya tidak dummy, oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan t-test independen. Kemudian ini untuk hasil regresinya. Kalau tadi di model A itu kan BGD harus berhubungan signifikan dengan CSR. Nah, di sini kita lihat bahwa pada kolom 2 ini itu BGD berhubungan positif signifikan dengan CSR. Nah, ini mendukung hipotesis yang disampaikan di hipotesis pertama tadi bahwa BGD dengan adanya Dewan Perempuan itu akan lebih mendorong perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan CSR karena mereka kan lebih peka, lebih peduli terhadap masyarakat, lebih peduli juga terhadap hukum, lebih peduli terhadap reputasi perusahaan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk model B yang di kolom pertama itu dapat dilihat bahwa di sini BGD itu berhubungan dengan ETR. Nah, hubungan BGD dengan ETR ini adalah positif signifikan, yang mana ETR ini itu eh, berkebalikan dengan tax avoidance. Jadi semakin tinggi ETR itu semakin rendah tax avoidance-nya. Nah, karena itu ini hubungannya adalah positif signifikan dengan ETR, namun jika diterjemahkan dalam tax avoidance itu BGD berhubungan negatif signifikan dengan penghindaran pajak. Nah, itu juga menjawab hipotesis yang kedua. Kemudian ketika dihubungkan atau pada model ketiga ya tadi model empiris ketiga dapat dilihat bahwa di sini BGD itu tetap berhubungan positif signifikan dengan ETR, namun dapat diketahui bahwa T value di sini dari model B ke model C itu lebih kecil model C. Jadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan di ketentuan mediasi bahwa ini merupakan mediasi parsial yang ini. Nah, ini menjadi lebih kecil secara signifikan atau disebut sebagai mediasi parsial. Nah, kalau misalnya di sini BGD-nya itu tidak signifikan, itu namanya mediasi penuh. Seperti itu. Nah, di sini kalau karena ini lebih kecil dibanding yang model 2 itu makanya disebut sebagai mediasi parsial. Kemudian dalam penelitian ini itu juga dilakukan robustness test, di mana robustness test di sini itu dilakukan dengan mengganti proxy tax avoidance yang tadinya ETR diganti dengan ETR diferensial, di mana ETR diferensial ini dihitung dari statutory tax rate dikurangi ETR perusahaan. Nah, hasilnya tetap sama dengan hasil utama, di mana
BGD ini berhubungan positif signifikan dengan CSR, kemudian BGD itu berhubungan negatif signifikan dengan tax avoidance, dan di model C ini BGD berhubungan negatif signifikan dengan tax avoidance dan eh, CSR berhubungan eh, negatif signifikan dengan tax avoidance. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini, seperti yang saya katakan di awal, bahwa penelitian ini juga mengeksplor lebih lanjut bagaimana hubungan antara BGD dengan masing-masing pilar di CSR. Jadi di sini CSR ini dipisah jadi komponen environment, sosial, dan governance. Nah, di sini dalam penelitian ini itu juga dijelaskan pilar lingkungan itu menunjukkan apa, pilar sosial itu menunjukkan apa, pilar tata kelola itu menunjukkan apa. Nah, menurut saya ini juga merupakan informasi yang berguna karena tidak semua sejauh saya membaca penelitian-penelitian itu tidak semua yang menjelaskan kenapa dia membagi-bagi komponen dari CSR kayak gitu. Nah, hasilnya di sini itu dapat diketahui bahwa BGD itu berhubungan signifikannya hanya dengan sosial atau CSR yang komponennya sosial. Sedangkan yang komponen governance dan environmental ini menghasilkan hubungan yang tidak signifikan. Nah, argumentasi dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa anggota dewan perempuan diharapkan dapat mempengaruhi dimensi sosial CSR dengan cara mengurangi penghindaran pajak. Karena kemampuan rasional mereka, perempuan di dewan lebih mungkin memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan mereka yang lebih luas. Perusahaan dengan lebih banyak dewan direksi perempuan menikmati reputasi sosial yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas pemaparan materinya. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan bedah artikel accounting top tier dari Mbak Nurul, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi untuk para peserta, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin berdiskusi atau bertanya mengenai artikel yang dibahas sore hari ini, bisa langsung raise hand dan open mic. Kemudian bertanya dua arah dengan Mbak Nurul. Apabila ada kendala teknis, mic-nya kendala atau tidak bisa raise hand, maka bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting. Mungkin sambil menunggu Ibu Veronica untuk menuliskan pertanyaannya atau sambil menunggu peserta lain mungkin sedang mencari pertanyaan, saya ingin menginformasikan bahwa apabila Bapak dan Ibu sekalian misal sedang melakukan riset atau akan melakukan riset, bisa konsultasikan datanya di SQ Dataset. Nah, jadi konsultasi datanya itu bisa melalui WhatsApp atau bisa juga langsung cek website kami. Saya berikan linknya melalui kolom chat. Jadi mungkin bisa di copy dulu atau di capture dulu supaya nanti kalau misalnya butuh data penelitian bisa klik linknya atau menuju websitenya. Nanti untuk PowerPoint-nya akan saya bagikan di grup seperti biasa. Dan apabila ada saran atau masukan mengenai jalannya acara atau topik review artikel selanjutnya bisa hubungi saya atau juga bisa langsung request melalui grup chat. Nah, untuk uh, minggu lalu ada request sebenarnya dari Ibu Pipin. Nanti akan kita tampung dulu untuk acaranya. Nanti akan kami kabar. Oke, selanjutnya di sini ada dari Ibu Veronica bertanya, apakah ada rumus lain selain DETR untuk mengukur tax planning? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Nurul. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari paper yang ini itu tidak dijelaskan cara lain untuk mengukurnya karena memang mereka memilihnya JETR itu. Tapi jika dilihat dari beberapa eh, penelitian lain atau paper lain itu ada beberapa proksi dari tax avoidance misalnya kayak current ETR, ada juga cash ETR. Kayak gitu itu juga bisa menjadi opsi untuk pengukuran tax avoidance seperti itu, Ibu. Sekali lagi saya ingin menginformasikan apabila Ibu dan Bapak di sini sedang melakukan riset, penelitian, atau sedang membimbing mahasiswa melakukan skripsi, bisa juga cek di website kami, website SQ Dataset, karena di situ kami menyediakan data
kuantitatif dan juga kualitatif untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan. Nah, apabila ada pertanyaan, mungkin bingung terkait websitenya atau eh, bingung mencari data yang dibutuhkan, nah itu bisa langsung hubungi WhatsApp kami di bit.ly/tanya ke dataset. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat, mungkin bisa di capture atau di copy terlebih dahulu. Baiklah, apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga sudah tidak ada hal yang ingin didiskusikan, maka acara review artikel pada sore hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.